Salah doa bisa salah hasil. Pernah nggak sih kamu berdoa, meminta, memohon, dan mungkin kamu sambil menangis-nangis saat kamu sedang berdoa? Ya, kamu memohon kepada Tuhan, misalnya diberikan kemudahan, dibukakan pintu solusi, atau dibukakan jalan rejeki, atau kamu mungkin berdoa untuk memanifestasi sesuatu, kamu berdoa mendapatkan pasangan, kamu berdoa mengharmoniskan rumah tangga, atau kamu berdoa supaya dipulihkan dari sakitnya. Berdoa itu sebenarnya apa sih? Karena kadang seseorang berdoa itu justru malah yang didatangkan berkebalikan dari apa yang didoakan. Misalnya berdoa meminta kemudahan, tapi kok yang didatangkan itu malah kesusahan. Berdoa meminta dilapangkan rezekinya, kemudian supaya banyak penghasilannya supaya meningkat. Tapi yang terjadi malah mungkin akhirnya dipecat dari pekerjaannya atau rezekinya jadi makin susah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Bukannya apa yang kita minta itu dikabulkan. Sebenarnya Tuhan sudah mengabulkan. Sebenarnya Tuhan sudah menjawab doa-doamu itu tadi. Tapi kitanya saja yang nggak sadar. Kenapa nggak sadar? Karena begini, ketika misalnya kamu berdoa, minta dimudahkan rezekinya. Terus mungkin kamu berdoa sambil menangis, memohon, dan tanpa sadar perasaanmu tuh yang muncul adalah rasa kekurangan. Maka dikasihnya adalah kekurangan itu. Atau kamu berdoa, diminta diberikan kekuatan. Ya maka akan datang ujian. Supaya apa? Supaya kamu kuat. Minta diberikan kesabaran, ya kamu akan banyak didatangkan orang-orang yang bikin kamu jadi sepaneng hidupnya. Misalnya didatangkan orang yang bikin kamu emosi, bikin kamu terpancing. Kenapa kok didatangkannya seperti itu? Supaya kamu bisa berlatih sabar. Tuhan itu nggak berteori. Tuhan itu memberikan langsung ujian, memberikan langsung praktek nyata, sehingga apa? Kamu belajar sesuai dengan apa yang kamu minta, sesuai dengan apa yang kamu katakan tadinya. Jadi dengan kita menjaga kata-kata yang keluar dari mulut kita, itu akan otomatis menjaga kehidupan. Apalagi menjaga kata-kata yang keluar dari batin kita, dari pikiran kita. Itu juga menjaga dari apa yang nantinya didatangkan. Itulah kenapa kalau berdoa jangan minta dikuatkan, jangan minta diberikan kesabaran, karena yang datang adalah sesuatu sesuai dengan apa yang kamu minta tadi. Dan ketika misalnya kamu berdoa nih, meminta sebuah kemudahan jalan rezeki, atau kamu meminta supaya dibukakan rezekinya lagi, didatangkan lebih banyak rezeki, ataupun rezeki di sini macam-macam ya. Rezeki bisa ke finansial, rezeki bisa ke pasangan, rezeki bisa ke kesehatan, rezeki bisa ke keluarga, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kalau kita tarik garis yang lebih simple, rezeki adalah sesuatu yang sudah kita miliki sebenarnya. Jadi apapun yang kita miliki saat ini itu adalah rezeki. Misalnya kita melihat bisa, itu rezeki. Kita masih bisa mendengar, melakukan sesuatu, berbicara, makan, minum, tidur, itu rezeki semua. Ya, apa yang kita miliki. Terus kalau uang ataupun penghasilan ataupun pasangan itu merupakan hasil dari usaha. Ya, usaha yang kita lakukan. Kalau kita melakukan sebuah usaha, pasti akan mendapatkan hasil. Nah, hasil itu bisa berupa uang, bisa berupa pasangan, bisa berupa pertemanan, dan lain sebagainya. Jadi, ketika misalnya kamu berdoa, terus kok kamu meminta diberikan penghasilan yang lebih tinggi, maka perhatikan juga perasaanmu. Karena apa yang kamu rasakan itulah yang akhirnya termanifestasi, bukan hanya kata-katanya saja.
Jadi kalau kamu pengen punya penghasilan sekian, 2 digit atau 3 digit gitu ya, terus kok perasaanmu ngerasa nggak layak, perasaanmu nggak nyaman, perasaanmu nggak happy, ya maka berarti kamu belum pantas itu. Turunin, ya turunin ke angka yang kamu nyaman. Itu jauh lebih bagus daripada kamu memaksakan mendapatkan nilai yang belum kamu nyaman. Tapi kalau kamu coba turunkan sampai ke level nyaman kamu akan jauh lebih cepat dapetin itu dibandingkan kamu memaksakan dengan perasaan yang masih ngerasa kurang, belum layak, belum pantas. Nah, yang bisa mengukur adalah dirimu sendiri. Biasanya ketika kita belum pantas itu akan muncul pikiran negatif, akan muncul perasaan negatif, akan muncul tubuh yang nyeri-nyeri atau rasa tubuh tuh nggak enak. Nah, itu ketika tanda kamu belum pantas tuh. Karena bawah sadar itu cerdas. Dia kalau kita belum pantas pasti akan digagalin. Jadi kalau kita mendapatkan banyak kegagalan, yaitu adalah cara kerja bawah sadar supaya kita tuh introspeksi gitu loh. Bahwa kamu tuh belum pantas. Jadi berdoanya paling baik adalah memantaskan diri. Misalnya, ya Tuhan, pantaskanlah aku bisa mencapai penghasilan sekian. Ya Tuhan, pantaskanlah aku bisa dapetin si A. Ya Tuhan, pantaskanlah aku bisa mengikuti pelatihan si A misalnya. Ya Tuhan, pantaskanlah aku bisa bergaul dengan orang-orang yang punya vibrasi yang lebih baik. Atau ya Tuhan, pantaskanlah aku supaya bisa mendapatkan pencerahan darimu. Jadi kita berdoa supaya dipantaskan. Bukan apa yang kita inginkan itu didekatkan. Tidak akan mungkin. Misalnya kamu pengen standarnya segini, kamunya masih segini, terus kamu berharap supaya dia turun, nggak akan bisa. Logikanya nggak nyampe. Yang nyampe adalah kamunya meningkat supaya bisa sejajar, supaya bisa selaras, supaya bisa bersanding bersama. Jadi kalau kamu mau dapetin sesuatu, mau mencapai sesuatu dan kamu belum bisa mencapai itu ya karena kamu belum pantas. Itu aja. Kalau kamu sudah pantas, pasti kamu dapetin itu lebih mudah, lebih cepat, dan kamu tidak kosong atau tidak butuh effort yang sangat tinggi. Apa yang kamu dapetin itu jauh lebih mudah. Karena apa? Karena kamu sudah pantas mendapatkan itu. Tapi kalau kamu belum pantas, mau kamu mati-matian sekalipun, kerja banting tulang dan lain sebagainya, usaha misalnya mendapatkan uang ataupun pasangan, juga tidak akan dapat. Kalaupun dapat ya akan kecewa, tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi kalau kamu sibuk untuk memantaskan dirimu, maka kamu akan mendapatkan itu lebih mudah ketika kamu sudah pantas. Jadi stop mengeluh, stop untuk kamu mendramatisir beralasan, mulailah untuk memantaskan diri. Apa bentuk memantaskan diri? Ya kamu artinya meningkatkan value di dalam dirimu. Misalnya meningkatkan kapasitas otak kamu, meningkatkan kapasitas ilmu kamu. Itu adalah bentuk dari memantaskan diri. Misalnya nih kamu pengen penghasilan sekian, karena kamu kerja misalnya di online ya, atau digital marketing. Ya kamu perluas ilmu kamu di situ, dalami ilmu kamu di situ. Sehingga apa? Kamu bisa mendapatkan penghasilan jauh lebih mudah. Atau misalnya kamu punya toko, kamu pengen berkembang lagi, maka kamu dalami gimana caranya supaya toko itu berkembang. Kamu tingkatkan dulu, kamu pantaskan dirimu dulu. Dan yang paling penting menurut saya pribadi, bentuk dari memantaskan diri itu adalah dengan meningkatkan energi. Ketika energi kita itu meningkat, maka rasa layak dan rasa pantas itu semakin mudah didapetin. Karena kalau kita mau memahami dari sudut pandang yang lebih luas, semua itu adalah bentuk dari energi. Uang, pasangan, kemudian kebahagiaan, kemudian kesehatan, kesejahteraan, dan semua materi yang kita lihat itu adalah bentuk dari energi atau energi yang memadat. Ketika semua itu adalah energi, tubuh kita ini juga adalah energi, itu kita bisa tingkatkan lebih tinggi, itu kita bisa perluas jangkauannya, maka energi kita akan semakin meningkat tentunya. Dan value di dalam diri kita juga akan semakin meningkat lagi.
Itu yang sudah aku rasakan dan klien-klienku rasakan. Ketika energi mereka meningkat, kemudian mereka juga bisa memantaskan diri dari situ, dia bisa mendapatkan apapun yang mereka mau dengan lebih mudah. Makanya banyak klien-klienku bisa mencapai apa yang mereka mau. Karena apa? Karena mereka sudah pantas mendapatkan. Kalau masih belum bisa mendapatkan, berarti apa? Butuh proses, butuh dipantesin lagi. Sampai kapan? Sampai kita merasakan pantas itu tadi. Sampai bawah sadar itu menganggap kamu sudah pantas. Karena yang tahu pantas atau belum adalah diri kita. Artinya apa? Bukan berarti aku mau belajar ini, kemudian aku udah belajar kok aku belum dapat apa yang aku mau. Ya berarti tandanya kamu belajarnya kurang banyak, ya kurang dalam. Maka bisa kamu tingkatkan lagi. Itu caraku belajar ya, kalau aku pribadi. Jadi misalnya aku mau mencapai pencapaianku nih dalam misalnya spiritual, supaya aku bisa lebih mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kemudian pencerahan dalam kehidupanku, dan semua aspek kehidupanku membaik, ya maka aku terus meningkatkan. Intinya adalah aku haus akan ilmu gitu loh. Belajar terus gitu. Karena seneng, karena happy gitu. Itu yang bagus, itu yang menurutku sesuatu yang perlu kita lakukan. Artinya di sini kamu nggak harus belajar sama saya. Kamu bisa belajar sama siapapun karena ilmu itu banyak gitu ya. Dari situ yang penting adalah ketika kamu belajar ilmu, kamu bisa mendapatkan semacam pemahaman baru. Kamu bisa mendapatkan peningkatan dari sisi energi, peningkatan dari segi wawasan. Pikiranmu jauh lebih terbuka, perasaanmu jauh lebih nyaman dan damai tentunya. Mungkin begitu saja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Jaga rasamu, jaga ucapanmu, sehingga apa yang kamu dapatkan juga terjaga. Sampai ketemu di video selanjutnya.